Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Paskaria Lubis. Saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Yang pertama bernama Putri Adelia Fristama, yang kedua Safa Salsabila, yang ketiga ada Safira Ramadhani. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil formulasi klim chloramphenicol. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama ada desain produk. Chloramphenicol deskripsinya hablur halus, berbentuk jarum lempeng, memanjang dan berwarna putih hingga putih kelabu atau putih kekuningan. Efek farmakologinya sebagai antibiotik. Kelarutan chloramphenicol sangat larut dalam metanol, etanol, butanol, etil asetat, dan aseton, cukup larut dalam eter, tidak larut dalam benzena, petroleum eter, dan minyak nabati. Penyimpanan dalam wadah tertutup rapat. Kemudian ada desain formula. Chloramphenicol sebagai bahan aktif dengan konsentrasi 2%, gliserin sebagai pelembab, konsentrasi yang diperbolehkan kurang dari 30% dan konsentrasi yang kami gunakan adalah 5%. Setil alkohol sebagai stiffening agent atau agen pengeras, konsentrasi yang diperbolehkan berkisaran antara 2% sampai 10%. Konsentrasi yang kami gunakan adalah 2%. Asam stearat sebagai pengemulsi. Konsentrasi yang diperbolehkan berkisaran antara 1% sampai 20%. Konsentrasi yang kami gunakan adalah 6%. Tritonolamin sebagai pengemulsi, konsentrasi yang diperbolehkan berkisaran antara 2% sampai 4%. Konsentrasi yang kami gunakan adalah 2%. Parafin cair sebagai basis fase minyak, konsentrasi yang diperbolehkan berkisaran antara 1% sampai 20%. Konsentrasi yang kami gunakan adalah 10%. Aquades sebagai basis fase air dapat ditambahkan hingga 100%, konsentrasi yang kami gunakan yaitu 73%. Selanjutnya, quality target product profile. Yang pertama, bentuk sediaannya krim, CKE-nya 0. Yang kedua, kekuatan sediaannya 2%, CKE-nya 0. Yang ketiga, rute administrasinya produk topical solid, CKE-nya 0. Yang keempat, stabilitasnya tahan dalam suhu ruang selama 12 bulan, CKE-nya yes. Selanjutnya, bentuk fisiknya memiliki konsistensi lembut dan memiliki bau khas, CKE-nya 0. Identifikasinya, waktu retensi puncak utama kromatogram larutan uji sesuai dengan larutan baku, CKE-nya yes. Selanjutnya, esainya tidak kurang dari 90,0% dan tidak lebih dari 110,0% dari jumlah yang tertera pada etiket, CKE-nya yes. Selanjutnya, isi keseragaman nilai keberterimaan 10 unit, sediaan pertama tidak kurang atau sama dengan L1%. Selanjutnya, pH-nya berkisar antara 4,5 sampai 7,5, CKE-nya yes. Selanjutnya, isi minimumnya tidak kurang dari 90,0% dan tidak lebih dari 130,0% dari jumlah yang tertera pada etiket, CKE-nya 0. Sifat reologinya non-Newtonian, CKE-nya yes. Selanjutnya, viskositasnya 2000 sampai 50.000 CPS, CKE-nya yes. Batasan mikrobanya tidak boleh mengandung Staphylococcus aureus dan Pseudomonas aeruginosa, CKE-nya 0. Esainya tidak kurang dari 90,0% dan tidak lebih dari 110,0% dari jumlah yang tertera pada etiket,
si QE-nya yes. Selanjutnya, produk and quality control produk. Untuk penimbangannya, chloramphenicol ditimbang sebanyak 20 gram, gliserin sebanyak 50 gram, setil alkohol sebanyak 20 gram, asam stearat sebanyak 60 gram, triethanolamin sebanyak 20 gram, parafin cair sebanyak 100 gram, dan aquades sebanyak 730 gram. Kemudian proses pembuatan. Yang pertama yaitu penimbangan. Semua bahan ditimbang sesuai perhitungan. Kemudian yang kedua, pembuatan fase minyak. Asam stearat, setil alkohol, parafin cair, dan gliserin dicampur dan dileburkan di atas waterbath, serta diaduk hingga homogen. Yang ketiga, pembuatan fase air. Triethanolamin dilarutkan dengan aquades hangat sedikit demi sedikit dan aduk hingga homogen. Kemudian yang keempat ada pencampuran. Fase minyak dan fase air dicampurkan dan aduk hingga homogen dan terbentuk massa krim. Kemudian yang kelima yaitu pengisian. Sediaan krim dimasukkan ke dalam tub. Kemudian yaitu evaluation design. Yang pertama ada uji organoleptis, dilakukan dengan menggunakan panca indera untuk mendeteksi bau, warna, tekstur, dan konsistensi sediaan. Kemudian uji proteksi, dilakukan dengan membasahi kertas saring yang berukuran 10 cm x 10 cm yang dibasahi dengan indikator PP dan dikeringkan, lalu oleskan pada sediaan krim. Selanjutnya, kertas saring berukuran 2,5 cm x 2,5 cm ditetesi dengan parafin cair dan dikeringkan. Kemudian diletakkan di atas kertas saring pertama dan tetesi dengan KOH. Amati warna yang terjadi. Selanjutnya yaitu ada uji mikroba. Dilakukan dengan menambahkan 1 ml kultur mikroba yang berumur 24 jam, kemudian dapat dilakukan identifikasi jumlah mikrobanya. Kemudian, uji homogenitas, yaitu dilakukan dengan mengoleskan jumlah sediaan pada lempeng kaca dan dilihat susunannya. Selanjutnya, ada uji daya sebar, dilakukan dengan meletakkan sampel di tengah alat dan ditutup. Lalu, dapat diamati dan dicatat diameter sediaan yang menyebar. Selanjutnya, dapat ditambahkan beban 50 gram yang didiamkan selama 1 menit dan catat diameternya. Kemudian dapat ditambahkan dengan beban yang sama dan dicatat diameternya. Selanjutnya, ada uji iritasi kulit. Nah, ini dilakukan dengan mengoleskan sejumlah sediaan ke kulit hewan uji dan amati reaksi yang terjadi. Selanjutnya, ada uji daya lekat. Ini dilakukan dengan mengoleskan sejumlah sediaan pada objek gelas dan kemudian ditutup. Lalu ditambahkan 500 gram yang didiamkan selama 1 menit dan angkat beban tersebut. Kemudian angkat penutupnya dan catat waktu hingga dapat lepas dari sediaan. Selanjutnya ada uji kadar air. Uji kadar air ini dilakukan dengan cara titrasi menggunakan piridina P. Selanjutnya ada uji stabilitas, dilakukan dengan menyimpan sediaan dalam berbagai suhu, mulai dari suhu rendah, suhu kamar, dan suhu tinggi. Kemudian selanjutnya ada packaging development. Ada packaging material, packaging primer yang kami gunakan untuk sebagai kontainer yaitu aluminium. Pilihan kontainer yang dapat digunakan yaitu ada PVC, aluminium, polipropilen, kaca tipe 2, dan juga polyethylene. Untuk pemilihan sebagai penutup itu kami gunakan yaitu polipropilen. Nah, pilihannya itu ada polyethylene, polikarbon, dan juga polipropilen. Packaging sekunder yang
yang kami gunakan yaitu ada kardus ivory. Pilihannya ada kardus duplex, ada kardus craft, dan juga kardus ivory. Evaluasi packaging primer. Yang pertama, uji kelenturan. Tub dilipat hingga permukaan pernis bagian dalam berada di luar dan bagian pernis tidak boleh mengelupas. Kedua, uji kebocoran. Tub diisi air dan ditutup rapat, lalu disimpan kurang lebih 1 jam dalam posisi terbalik pada kertas filter, dan tub tidak boleh bocor. Yang ketiga, uji daya lekat. Tub diratakan dengan pernis dan permukaan pernis digosok selama 20 menit dengan kapas yang telah direndam aseton. Kapas tidak boleh berwarna, serta pernis tidak boleh terangkat. Yang keempat, uji kompatibilitas. Tub yang diisi produk dikerutkan pada suhu 45 derajat Celcius selama 72 jam dan dibiarkan hingga mendingin. Lalu dipotong memanjang, tidak boleh ada gas dan juga tidak boleh berubah warna. Desain dari packaging primer dari kelompok kami yaitu seperti ini, yang berisi nama produk, bentuk sediaan, berat bersih, tanda khusus untuk obat, nama dan alamat produsen, kondisi penyimpanan, aturan pakai atau cara penggunaan, klaim kegunaan, batas kadaluarsa, nomor batch atau kode produksi, dan juga komposisi. Desain dari packaging sekunder kelompok kami seperti ini, yang berisi nama produk, komposisi, berat bersih, cara penggunaan, golongan obat, nama dan alamat importir, nama dan alamat pemberi, nama dan alamat penerima, nama dan alamat produsen, bentuk sediaan, kode produksi, batas kadaluarsa, tempat penyimpanan, klaim kegunaan, efek samping obat, nomor izin edar, dan juga informasi khusus. Sekian dari kelompok kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.